Pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama adalah memahami sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, menyaji hasil analisis tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya pada peta materi kita membahas mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pada subbab A terdapat sistem hukum di Indonesia, dan nanti yang kita pelajari yang pertama adalah pengertian sistem hukum, dan yang kedua adalah sifat dan fungsi hukum, dan yang ketiga adalah penggolongan hukum. Selanjutnya kita menuju materi pembahasan. Yang A, sistem hukum di Indonesia. Pertama, pengertian sistem hukum. Pengertian sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Kata sistem memiliki arti susunan dari satu kesatuan yang masing-masing tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara menyeluruh. Sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh yang berwenang atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi sistem hukum ialah suatu perangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari pandangan, asas, dan teori ahli yang memiliki perhatian terhadap jalannya hidup masyarakat. Yang kedua, sifat dan fungsi hukum. Hukum mempunyai sifat mengatur, memaksa, dan melindungi. Bersifat mengatur, yang pertama bersifat mengatur karena hukum membuat peraturan berupa perintah atau larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Yang B yaitu bersifat memaksa, karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang C yaitu bersifat melindungi setiap hak orang atau masyarakat serta menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada. Hukum memiliki ciri-ciri yaitu adanya perintah atau larangan, dan perintah larangan bersifat memaksa atau mengikat semua orang. Suatu ketentuan hukum mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum, yang artinya adalah bahwa hukum dalam konsep dan praktiknya memberikan jaminan bagi anggota masyarakat untuk diperlakukan berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang oleh negara, serta menjamin kepastian mengenai isi peraturan tersebut. Yang B, menjamin keadilan sosial, yang artinya bahwa hukum memberikan keadilan, perlakuan yang adil bagi setiap anggota masyarakat dalam segala bidang kehidupan. Yang C yaitu pengayoman, mampu memberikan pengayoman atau perlindungan bagi setiap anggota masyarakat, baik terhadap jiwa, badan, maupun segala hak yang dimiliki. Yang ketiga yaitu penggolongan hukum. Untuk mengetahui tentang substansi materi hukum yang ada di Indonesia, mari kita pahami penggolongan hukum sebagai berikut. Yang pertama ada jenis penggolongan berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama adanya undang-undang, yang merupakan setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, kebiasaan, merupakan tindakan tingkah laku dalam masyarakat yang kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Yang ketiga, doktrin, merupakan pandangan para ahli hukum yang dijadikan dasar atau asas-asas dalam penerapannya. Yang keempat, ada jurisprudensi, merupakan keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang diatur oleh undang-undang kemudian dijadikan pedoman. Yang kelima yaitu ada traktat, merupakan perjanjian dalam hubungan internasional suatu negara dengan negara lain. Yang B, berdasarkan bentuknya,
yaitu ada dua, yaitu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau disebut dengan konveksi. Yang hukum tertulis merupakan hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tertulis, resmi, dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Yang kedua, hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam masyarakat atau hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu atau yang sering disebut dengan hukum adat. Yang C, berdasarkan isinya. Ada dua, yaitu hukum privat sama hukum publik. Hukum privat merupakan rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum orang yang satu dengan yang lainnya. Hukum publik merupakan yang kedua, hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan negara dengan perorangan atau yang disebut dengan warga negara. Dan selanjutnya ada berdasarkan wilayah berlakunya. Hukum lokal merupakan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Hukum nasional merupakan yang berlaku di seluruh wilayah suatu negara. Yang ketiga, hukum internasional merupakan hukum yang mengatur gabungan antara dua negara atau lebih. Yang E, waktu berlakunya. Di situ ada yang pertama ada ius konstitusional atau hukum pasif. Merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu atau hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu. Yang kedua ada ius constituendum, merupakan hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Dan yang ketiga hukum antar waktu, merupakan hukum yang berlaku di mana-mana dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas dan waktu dan berlaku selama-lamanya terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Nah, di sini ada tugas mandiri untuk kalian. Yang pertama, tugasnya adalah untuk mengetahui tentang substansi materi hukum yang ada di Indonesia, maka sebutkan penggolongan hukum berdasarkan bentuknya beserta contohnya. Dan untuk instruksinya, pengumpulannya nanti di Google Classroom kelas saya. Dan sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Stop bullying. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.